tidak dengan orang yang bilang, coach saya selalu punya keraguan, punya kegalauan. Kegalauan bukan berarti Anda bermental di sisi sini. Selamat pagi. Ya, pagi ini saya mau berbagi kepada Anda tentang bagaimana sih orang di luar sana menganggap dirinya dia ada di orang yang bermental kaya atau yang bermental miskin. Anda suka berpikir dan suka melihat, bahkan mungkin pernah lihat YouTube tentang, oh ini loh yang namanya mental kaya itu seperti ini, dan seperti ini. Dan kalau mental miskin ternyata ini jangan-jangan milik saya. Makanya kenapa dalam kehidupan kok saya masih belum bisa naik level lagi. Nah, ada 5 pembanding yang akan saya berikan kepada Anda. Ini saya ambil dari beberapa yang pernah saya lihat, saya baca baik di sosial media maupun di Google untuk membantu Anda, dan saya akan kembali lagi dari sudut pandang saya sebagai seorang trainer NLP. Nah, apa pembanding pertama? Seorang yang bermental kaya dianggap bermental kaya dan dianggap bermental miskin. Yang pertama adalah ternyata orang yang bermental kaya, mereka punya belief. Mereka punya keyakinan bahwa mereka mampu, mereka bisa. Bicara resolusi 2021 dalam 1 hari menjelang tahun 2021, di saat video ini saya buat dan hari ini juga akan kita upload supaya bisa membantu Anda. Mulai sekarang Anda yakin bahwa oke, saya ini siap menjadi sukses, saya siap menjadi kaya, saya siap menjadi lebih baik, bahkan naik level dibanding sebelumnya. Yaitu apa? Belief, keyakinan Anda untuk bisa mencapai itu. Anda yakin karena Anda tahu dan Anda mampu dan Anda bisa. Nah, terus kalau gitu coach tentang mental miskin itu seperti apa? Mental miskin dia tidak yakin, bahkan dia tidak tahu, bahkan tidak mengerti, bahkan dia merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh. Kembali lagi ingat, tidak dengan orang yang bilang, coach saya selalu punya keraguan, punya kegalauan. Kegalauan bukan berarti Anda bermental di sisi sini. Kegalauan atau keraguan bisa jadi Anda punya keyakinan untuk sukses, untuk kaya, belief Anda begitu besar, cuman kadang-kadang ada godaan, mampu enggak? Nah, disebut mental miskin adalah benar-benar mereka tidak ingin dan tidak mau dan tidak berpikir, bahkan mereka tidak yakin, bahkan mereka punya keinginan pun udah nggak mau, udahlah, saya nggak ada rencana. Nah, untuk contoh ini saya punya satu contoh yang menarik. Di tahun 2003 sampai 2007 saya kenal dengan seseorang yang buat saya memang dia sudah menyatakan dirinya ada di sini. Dia merasa bahwa saya nggak akan bisa kemana-mana mas, saya cuman orang seperti ini mas, saya nggak mungkin kayak gitu mas, bahkan nggak kebayang punya mobil, karena buat saya ya udahlah saya begini. 2020 artinya hampir 13 tahun atau 17 tahun yang lalu. Hari ini pun yang terjadi semua seperti yang disampaikan, seperti yang diomongkan. Ayo hati-hati buat Anda, seringkali Anda punya pemikiran pengen sukses, pengen kaya, padahal sebenarnya pemikiran atau belief yang Anda miliki ternyata ada di sebelah mental miskin. Ini bahaya buat Anda karena apa? Kalau Anda akan membuktikan omongan Anda. Artinya kalau Anda yakin betul, saya pernah ketemu juga orang yang sampai hari ini ada di level ini, bahkan lebih tinggi daripada level ini. Termasuk saya sendiri, saya merasa saya naik di level ini karena apa? Karena saya punya belief. Saya punya keyakinan, saya akan kejar, saya akan mampu, dan bahkan saya cari segala skill dan sumber daya untuk bisa mencapai di sini. Dan semua itu terbukti di situ. Nah, pembanding kedua, ternyata orang yang bermental kaya atau bermental sukses, mereka punya rencana. Mereka tahu, mereka bekerja, berjalan, bahkan mereka melakukan nanti resolusi 2021 itu adalah bagian dari rencana. Masa lalu, 3-4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang bagian yang mereka sedang teruskan atau yang sedang mereka potong kecil-kecil. Sementara orang yang bermental miskin, mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak mengerti mereka mau kemana. Karena setiap kali ditanya, apa targetmu, apa tujuanmu, mereka selalu bilang ngalir aja. Sehingga begitu resolusi malam ini, malam tahun baru, Anda harus membuat resolusi, Anda nggak lakukan. Karena Anda berpikir bahwa, untuk apa saya lakukan? Karena saya nggak punya rencana apa-apa kok. Bahkan saya nggak ngerti mau kemana, bahkan saya pasrah sama keadaan yang timbul. Bahkan pandemi ini akhirnya menjadi ratapan buat diri Anda, akhirnya ternyata Tuhan tidak berpihak pada Anda. Bahkan kalau lihat orang sukses, Anda akan bilang, ya beruntung aja lah, giliran dia, kebetulan dia nasibnya baik.
Sementara buat orang yang bermental kaya dan bermental levelnya naik atau bermental sukses, mereka cari cara. Kenapa? Karena mereka tahu goalnya, plannya, targetnya sudah jelas. Soal cara yang dicapai, mereka perlu lakukan dengan segala cara walaupun itu tidak lurus. Perbedaan ketiga tentang mental kaya dan mental miskin supaya lebih gampang. Ternyata orang yang bermental kaya, Anda yang punya mental mencari solusi, mencari cara. Pandemi 1 tahun ini mungkin banyak hal yang Anda alami dan kita semua alami. Orang-orang yang punya cara, cari cara, bahkan cari solusi. Terus dengan skill, dengan berdiskusi, dengan belajar walaupun daring, bahkan online, lakukan. Karena mereka cari solusi untuk bisa mencapai target dan kembali lagi plan yang sudah dibuat tadi. Orang yang mental miskin ternyata apa yang dia lakukan? Dia mencari alasan. Habis kondisinya tidak memungkinkan. Pandemi ini susah gerak, banyak penghalang, banyak hal-hal yang membatasi. Makanya kalau Anda mulai sekarang renungkan, Anda mencari excuse, bahkan mencari alasan, mencari teman atau orang di sekitar Anda yang akhirnya karena kita nasibnya sama-sama gagal, atau Anda mencari sesuatu yang bisa menjadi solusi atau cara supaya bisa naik level di diri Anda, sehingga mental kaya ini sangat mudah Anda. Sekarang renungkan seberapa sering Anda mencari solusi atau seberapa sering Anda mencari alasan untuk diri Anda dalam kondisi pandemik ini sampai hari ini sebelum 1 hari menjelang tahun 2021. Yang keempat, apa sih pembanding antara mental kaya dan mental miskin? Yang keempat ini yang saya suka dan yang mungkin nggak kepikir oleh Anda. Bahkan kemarin saya baru dapat dari TikToknya bahwa kalau Anda masih muda, masih single, masih belum menikah, ayo berani mengambil risiko, berani mengambil sebuah langkah keputusan untuk total dan habis-habisan lakukan keputusan Anda itu. Anda pengen bisnis, lakukan dengan total. Toh Anda mau pulang malam nggak ada yang nunggu, Anda mau nggak pulang pun nggak ada yang nyari, ya walaupun orang tua Anda selalu mengingatkan. Tapi kembali lagi, andai kata risiko terburuk adalah Anda rugi untuk diri Anda sendiri dibanding Anda sudah menikah atau Anda sudah berkeluarga. Risikonya adalah besar karena itu adalah bagian yang sebaiknya Anda pakai untuk anak dan istri Anda. Tapi kalau Anda masih sendiri, makanya mental kaya, mental sukses adalah dia berani mengambil risiko. Dia ambil sebuah risiko, dia siapkan sebuah risiko, dia mengambil sebuah keputusan. Dibanding yang mental miskin, di sini dia menunggu. Dia menunggu kesempatan, dia menunggu rezeki yang memang semua orang juga menunggu. Dia lebih banyak pasif, bahkan dia lebih banyak melihat keadaan, bahkan dia melihat bahwa siapa tahu ada kesempatan yang andai kata kesempatan itu datang, ya sebaiknya kesempatan itu datang ke dia, bukan dia. Sementara kesempatan begitu ada, muncul yang mental kaya, dia akan ambil. Kenapa? Karena dia terus mencari dan terus mencari. Sementara orang yang mental miskin, dia menunggu keajaiban, dia menunggu keadaan yang tiba-tiba menghampiri dia, menunggu giliran yang kadang-kadang begitu dia pada saat sudah nggak ada kosong pun. Nah ini menarik nih buat Anda semua, kosong, nggak ada lagi kira-kira pesaing Anda, harusnya giliran Anda. Karena Anda menunggu, Anda begitu pasif, serobot orang dari luar. Ayo, siapa yang harusnya naik level, naik jabatan dalam kondisi yang karena Anda punya mental seperti ini, akhirnya diambil orang lain. Waspada dalam arti mulai sekarang coba untuk promosikan diri Anda sehingga Anda masuk ke dalam mental kaya. Coba kenalkan, karena orang lain di atas Anda atau orang di luar sana tidak akan pernah tahu Anda kalau Anda tidak pernah promosikan diri Anda. Mental kaya berani mengambil risiko, berani mengambil langkah, dan berani mengambil caranya. Pembanding kelima, mental kaya dan mental miskin. Ini yang buat saya menyedihkan. Bahkan ada satu quote atau satu informasi masa lalu, ya saya nganggapnya quote lah. Kalau Anda lahir miskin, itu nggak ada pilihan, Anda tidak bisa milih. Tapi kalau sampai Anda mati miskin, itu adalah suatu keputusan yang bodoh. Buat Anda sekarang, pikirkan. Karena mental miskin, mereka menyalahkan keadaan. Ya saya dulu orang tuanya nggak punya sih, saya berada di lingkungan miskin, saya orang nggak mampu, lingkungan saya ya memang nggak memungkinkan untuk saya bergerak atau lebih baik. Dia lebih melihat orang lain yang kaya, kamu bersyukur, kamu beruntung kok, kamu orang tuanya udah kaya, diem aja juga kaya. Makanya coba Anda sadari sekarang, banyak orang sukses di dunia ini, bahkan yang suksesnya luar biasa. Kita mau ngomongin Jack Ma, kita mau ngomongin siapa lagi penemu Facebook, atau kita bicara Steve Jobs atau siapapun. Mereka startnya adalah mereka dari kondisi tidak ada, mereka menyeberang dan mereka mau sukses atau kaya. Jadi mental miskin adalah mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan lingkungan. Bahkan pandemi ini buat orang yang mental miskin, waduh mereka akan nyalahkan semuanya. Seakan-akan ketidakadilan, kesewenangan dan semua yang terjadi ini bukan salah dia, tapi salah lingkungannya.
Bahkan dia nyalakan orang tua, kenapa aku dilahirkan begini, kenapa enggak tiba-tiba mampu, sehingga butuh apapun tinggal minta. Berbeda dengan orang yang bermental kaya. Di mental kaya adalah bagaimana dia menciptakan. Dia mulai dalam kondisi miskin pun itu buat dia bukan bagian alasan. Dia harus cari cara lebih, dia harus belajar lebih. Ingat, sesuatu yang lebih, skill, kemampuan, jam terbang dicari, dipelajari pun mudah. Buat orang yang mental kaya, mereka mau membuang waktunya, spend time-nya untuk ilmu, untuk skill, untuk bisa mendapatkan banyak hal sehingga bisa naik level lebih tinggi. Dibanding sekedar menyalahkan, terus menyalahkan, bahkan membuat salah orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, bapak ibunya, bahkan lingkungan. Orang yang bermental kaya, mereka maju, cari cara, mereka berjuang. Di saat contohnya paling sederhana adalah mereka mencari investasi atau investor atau mencari sebuah peluang. Mereka lakukan, dan lakukan. Jam terbang membuat mereka terukur, mencari lebih waspada, dan kembali lagi karena semangat ingin mendapatkan lebih, membuat mereka terus punya cara dan berjuang. Pandemik, banyak orang-orang yang mental kaya punya cara untuk bisa sukses. Di TikTok, di IG, saya banyak lihat orang-orang yang tidak bisa masak, mereka masak. Orang yang bisa tidak punya aktivitas yang tidak pernah dilakukan. LC-nya luar biasa. Saya punya ponakan yang start dengan tidak pernah jualan, tidak pernah menjadi seorang sales marketing, dia lakukan. Bahkan dia mulai dengan cara belajar dari sosial media. Dia lakukan terus, walaupun nangis iya, sedih iya, bahkan sampai mungkin ada yang namanya omongan-omongan yang tidak bagus untuk dirinya. Tapi karena dia punya keinginan. Beda dengan orang-orang di sini yang ya sudahlah aku begini, ya sudahlah aku nggak mampu, ya sudahlah orang lain itu memang benar, ya akhirnya membuat dia makin terpuruk. Nah, sekarang di penghujung tahun 2020 saya ingin berpesan kepada Anda tentang pembanding antara 5 mental kaya dan 5 mental miskin. Nah, apapun kunci dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 mental kaya dan miskin adalah saya. Nah, ini elemen sukses dalam NLP. Saya ini adalah nomor 1 untuk menjadi seorang Yesus. Mulai sekarang, keputusan Anda mencari solusi, keputusan Anda, atau Anda mencari excuse, itu adalah keputusan Anda. Artinya saya. Coba sekarang renungkan dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi, semua kontrolnya di saya. Anda yang melakukan, Anda yang memilih, Anda ingin lebih, Anda yang mau. Bukan karena orang tua Anda, bukan karena lingkungan Anda yang mencari solusi Anda. Karena tidak mungkin Anda cari alasan. Kalau Anda cari alasan, orang lain yang mencari untuk Anda. Ayo. Ingat, pesan-pesan ini penting untuk sekarang membuat resolusi 2021 supaya Anda jauh lebih hebat, level lebih tinggi. Dan ingat, 2021 adalah masih banyak celah, masih banyak harapan. Dan ingat, kondisi tidak akan menganjurkan Anda. Karena Anda, saya adalah yang mengontrol semua keadaan ini. Pandemik memang banyak pembelajaran. Kondisi ini banyak membuat orang lain mungkin slow down atau ngerem sebentar, tapi tidak membuat mereka berhenti, apalagi mundur atau menganggap gagal dan sudah berakhir. Orang yang sudah menganggap gagal dan berakhir, padahal masih sangat muda, wow, itu sayang banget. Anda sudah membunuh diri Anda, walaupun Anda belum terbunuh. Orang yang punya mental kaya, mereka terus berjuang karena mereka yakin giliran mereka pasti ada, momentum mereka pasti ada, waktu mereka ada. Dan kepuasan, ayo Anda rasakan kalau Anda punya mental seperti ini. Waduh, kepuasannya itu enak banget. Berjalan-jalan, bersenang-senang, menikmati kondisi, berlibur atau berjalan-jalan dengan uang Anda sendiri jauh lebih nikmat daripada Anda sekedar menyalahkan semua yang ada di sini. Ini juga sama-sama capek, sama-sama buang effort, sama-sama buang waktu, tapi kenikmatan jauh lebih tinggi daripada ini. Ayo coba buat Anda mulai sekarang. Tidak perlu lagi meratapi saya kemarin begini, 2020 kita tinggalkan dengan penuh syukur, dengan penuh ikhlas, karena kita akan menyeberang menjadi seorang yang punya mental sukses dan kaya, supaya level Anda lebih tinggi dengan penuh harapan. Keraguan, enggak apa-apa, normal. Kegalauan, wajar. Ketakutan, wajar. Lakukan, take action, ambil langkah. Selanjutnya nikmati perjalanan ini dan ingat, jangan pernah Anda tidak punya mentor atau punya modeling. See you in the next level and the next success.